Reptil merangkak keluar dari hutan. Mereka menuju ke tempat perlindungan yang dibangun dari kayu. Tempat perlindungan ini adalah Bahtera Nuh yang legendaris. Di bawah bantuan monster golem, Bahtera Nuh dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Dan perahu ini adalah persiapan untuk bencana yang akan datang. Kemudian sekawanan burung juga berputar-putar di atas perahu. Terbang ke pesawat ruang angkasa kapal, mereka semua merapikan dan menemukan tempat mereka sendiri pada saat yang sama. Diikuti oleh kawanan besar hewan menyusui. Hal ini membuat Nuh percaya bahwa Bahtera yang dibangunnya adalah yang benar. Karena untuk menghemat makanan, Nuh dan istrinya meneliti ramuan. Itu bisa membuat hewan tertidur sementara. Sampai akhir malapetaka akan membebaskan mereka lagi. Hari itu, sekelompok tamu tak diundang muncul di hutan. Orang tua yang memimpin bernama Kain adalah orang yang memulai perang. Dia tidak percaya ramalan bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia. Ingin menghancurkan kapal di belakang. Saat dia memberi perintah untuk maju. Ketika dia melihat pemandangan seperti itu, langsung panik. Saat dia akan pergi, dia mengancam Nuh untuk membawa pasukannya untuk menghancurkan tempat ini lain kali. Kain kembali ke suku dan mengumpulkan semua anteknya. Mereka membuat sejumlah besar senjata besi. Bersiaplah untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan Nuh. Pada malam hari, Nuh menyelinap ke suku Kain untuk mendengarkan situasinya. Dia melihat kaki tangan Kain menangkap perampok dan menyiksa wanita. Melihat adegan ini, Nuh akhirnya mengerti tujuan mengapa Tuhan menghancurkan umat manusia. Bahkan lebih yakin bahwa Kain tidak bisa menghancurkan kapal. Pagi hari setelah kembali, Nuh meminta semua orang untuk bergegas. Selesaikan pembuatan kapal dalam 1 hari. Tapi cerita Kain masih belum menjelaskan. Ada masalah dalam keluarga. Putranya datang ke Nuh, ingin ayahnya mencarikannya seorang istri sebelum hari ini. Dia tidak ingin sendiri sampai tua. Nuh langsung menolak permintaannya. Karena Nuh perlu mengikuti pengaturan Tuhan. Semua umat manusia akan binasa termasuk mereka. Anak yang marah langsung kabur dari rumah. Pada saat inilah langit mulai hujan deras. Kain juga mengumpulkan semua anteknya untuk bersiap menyerang kapal. Anak laki-laki itu juga menyelamatkan seorang gadis dari tim. Tetapi dalam perjalanan kembali, gadis itu dengan ceroboh tertangkap oleh perangkap binatang di kakinya. Pada saat ini, Nuh segera berlari untuk menyelamatkan putranya. Orang-orang Kain juga mengejar waktu ini. Jadi Nuh tanpa perasaan meninggalkan gadis itu. Bawa anaknya keluar dari sana sendirian. Menghadapi kemajuan pasukan perkasa Kain. Monster batu kapal juga siap bertarung. Pria ini memegang pedang yang berapi-api. Kemudian colokkan ke tanah. Kemudian terjadi kebakaran besar untuk menyelamatkan makhluk manusia batu ini. Dan binatang buas ini adalah malaikat yang jatuh ke bumi. Hanya karena membantu orang, membuat Tuhan marah. Itu sebabnya saya menjadi seperti sekarang ini. Tapi manusia tidak tahu berterima kasih dan membenci, mengejar dan membunuh mereka semua. Pada hari itu, orang-orang jahat Kain sekali lagi kumpulkan semua pasukannya. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan Bahtera yang berisi semua harapan Nuh. Monster batu menggunakan tubuh mereka untuk membentuk garis pertahanan terakhir. Tahan invasi pasukan Kain. Mereka mengaduk lengan besar mereka. Hanya dengan satu saja bisa menghancurkan banyak orang. Tapi di hadapan pasukan manusia sebanyak semut rumput, pada akhirnya mereka tetap tak terbendung. Di saat-saat terakhir hidup mereka berubah menjadi malaikat dan terbang ke langit. Mereka juga menerima belas kasihan Tuhan. Sinar cahaya terbang ke atas. Binatang manusia batu itu juga menerima belas kasihan Tuhan. Pada saat ini pasukan Kain juga bergegas ke perahu. Nuh sendiri sebagai perlawanan terakhir. Pada saat inilah sebuah kolom besar air dimuntahkan dari tanah. Kekuatan letusannya begitu kuat sehingga dalam sekejap, pasukan Kain hancur. Tsunami besar juga melanda. Benua berubah menjadi laut besar yang bergulung-gulung. Hanya Bahtera Nuh yang tersisa mengambang di laut. Pada saat ini, udara di luar kapal ditutupi dengan bau mayat. Nuh masih berpikir itu cara yang tepat untuk melakukannya.
Mulai sekarang, manusia tidak akan bisa bereproduksi. Dan anak kecil akan menjadi yang terakhir dari umat manusia. Sampai dia juga mati. Tapi sebuah insiden mengganggu rencana Nuh. Menantu perempuan yang sakit tidak bisa hamil tetapi sekarang dia hamil. Nuh langsung marah. Dia berlari keluar dari perahu dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Lalu dia memberitahu menantu perempuannya. Jika dia melahirkan seorang anak laki-laki, maka itu akan menjadi manusia terakhir sampai dia meninggal. Jika itu seorang gadis, dia akan mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Tapi yang tidak diketahui Nuh adalah putranya, karena dia membenci ayahnya, tidak menyelamatkan gadis lain. Dan menyelundupkan Kain yang terluka ke atas kapal. Mereka selalu mendiskusikan bagaimana menghadapi Nuh. Pada saat yang sama, tanggal jatuh tempo menantu perempuan juga datang. Anak sulung selalu melindungi sisi istrinya. Hati-hati terhadap Nuh yang menyakiti bayinya. Pada saat ini, anak muda itu menipu Nuh ke dalam kabin bahtera. Kain muncul dan jatuh ke tanah. Dua orang mulai berkelahi. Pada saat ini, menantu perempuan juga melahirkan sepasang janin perempuan. Putra tertua untuk melindungi putrinya juga pergi ke kabin. Menggunakan tongkat untuk merobohkan ayahnya. Ini juga menciptakan peluang bagi Kain. Dia mendorong Nuh ke tanah. Melihat Nuh akan dihabisi oleh Kain. Pada saat ini, bocah lelaki itu memegang pisau langsung ke punggung Kain. Dia tetap memilih ayah pada akhirnya. Kemudian, dengan marah, Nuh pergi ke sisi menantunya. Dia mengambil pisau dan membidik cucunya. Ketika pisau itu akan jatuh, dia melunakkan hatinya. Dua anak yang jujur membangkitkan cinta di hatinya. Pada saat ini, di permukaan laut juga muncul benua baru. Mereka juga mulai hidup kembali di bumi. Hewan juga bangun dari koma. Mungkin ini niat Tuhan yang sebenarnya. Di dalam bahtera, Nuh membunuh Kain. Itu juga membunuh kejahatan di hati. Dua bayi yang diselamatkan dengan popok juga membangkitkan kejujuran di hatinya. Pada akhirnya, Tuhan masih memberi mereka dunia yang sama sekali baru.